Shalom, berjumpa kembali dengan Kak Ani. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Luar biasa. Nah adik-adik, hari ini Kak Ani ingin mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang penabur. Mari kita dengarkan ceritanya ya. Ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur menaburkan benihnya. Benihnya bisa jatuh di mana saja. Ada benih yang jatuh di jalan, ada juga benih yang jatuh di tanah berbatu, ada yang benih yang jatuh di tempat bersemak duri, ada juga benih yang jatuh di tempat yang subur. Benih yang jatuh di jalan, dengan segera dia terinjak oleh orang yang lewat, maka matilah benih itu. Kemudian burung-burung pun memakan benih itu. Sedangkan benih yang jatuh di tanah berbatu, dia tumbuh. Tapi karena kekurangan air dan panasnya matahari, maka benih itu pun layu, kemudian mati. Lalu benih yang jatuh di tanah bersemak duri, dia tumbuh. Tumbuh dengan baik, namun semak duri yang tumbuh di sekitarnya menghimpitnya sehingga mereka pun mati. Lalu ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur tumbuh dengan baik. Mereka mendapatkan cukup sinar matahari, cukup air, dan mereka bisa berbuah berlimpah-limpah. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat perumpamaan tentang seorang penabur. Sang penabur menaburkan benihnya, ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak berduri, ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Adik-adik pernah nggak menanam benih? Mungkin benih kacang atau benih umbi-umbian. Kalau kita menanam di tanah yang berbatu-batu dan jarang disiram, apa yang terjadi? Ya, benih itu akan mati, layu. Kalau benihnya itu jatuh di jalan, maka benihnya itu akan terlindas kendaraan, ada yang dimakan ayam, ada yang dimakan burung. Tapi kalau kita menanam benihnya itu di tanah yang subur, penuh dengan pupuk, disirami, maka benih itu akan berbuah melimpah-limpah ya. Nah, benih dalam kisah tadi itu sama dengan firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan itu bisa dari Romo, bisa dari Miss Ani, bisa juga dari orang tua. Ketika memberikan sebuah nasihat, kalau kita hanya mau mendengar lalu melupakan saja, maka kita sama seperti tanah yang berbatu. Maka berbuah enggak? Oh, tidak berbuah. Kalau kita mau mendengarkan dan melaksanakannya, maka kita akan seperti tanah yang subur, maka akan berbuah berlimpah-limpah, kita akan tumbuh jadi anak yang baik. Maka kalau kita memilih mau jadi tanah yang apa? Seperti di jalan, tanah berbatu,
tanah penuh semak duri atau tanah yang subur? Ya, tentu saja tanah yang subur. Maka bila kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan nasihat dari orang tua, dari guru, kita harus mendengarkan dan melaksanakannya dengan baik, sehingga kita akan tumbuh menjadi anak yang penuh dengan berkat dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Ya, oke, pertemuan hari ini cukup. Miss Anik harap kalian bisa tumbuh menjadi anak yang penuh berkat. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.